Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, Nggih. di akhirat itu ada sumur-sumur kecil yang banyak sekali. Sumber apa sumur? Sumur. Sumur. Ya, yang banyak sekali Gus. Masing-masing sumur isinya hanya satu orang. Satu orang. Iya. Satu sumur satu orang. Sing duduk niku amek situ. Enggak. Sing minum. Yang ada di dalam sumur itu loh. Penghuni. Ya, penghuni sumur itu hanya satu orang. Nggih. Airnya kotor, panas, mendidih, apinya menjilat-jilat ke atas dan berasap. Roh dimasukkan ke dalam sumur itu tidak bisa mati, tetap hidup, tubuhnya tenggelam, kepalanya tetap mengapung di atas air, kulitnya lecet dan lain sebagainya. Mereka menjerit, menangis, merintih-rintih, kesakitan. Lalu tangannya diangkat ke atas sambil minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang bagaimana nanti kalau mati rohnya akan digodok di dalam sumur-sumur itu. Dan apa namanya sumur-sumur kecil tersebut. Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di dunia ini, Pak, banyak ruh yang sudah kecemplung sumur itu. Banyak ruh itu yang kecemplung sumur itu. Nanti juga saya uraikan di akhirat miturut pandangan syariat. Iki pandangan hakikat. Di dunia ini banyak di antara ruh-ruh itu yang sudah masuk di dalam sumur. Dan di situ khubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Tidak ada yang bisa menolong terhadap ruh-ruh yang masuk di dalam sumur itu kecuali Allah. Tapi di situ dikatakan wa malahum min nasirin. Tidak ditemukan terhadapnya sang penol, padahal sholatnya rutin, tiap saat dan waktu nggak pernah pot. Dia zakatnya juga rutin, puasanya nggak pernah punya hutang, hajinya setiap tahun, umrohnya setiap bulan, saking sugih. Walaupun gak sugih duit travel, punya travel kan setiap bulan menghantar jamaah-jamaah lah ngeten ya. Di ben bulan dia itu umroh, ben tahun dia haji. Sodakohnya itu wah, yang namanya tasbih itu Pak ya nggak pernah ucul, kurang marem didawakno tasbih itu mang. Asale sak meter dadi 5 kilo. Nyun sewu, sing dimaksud sumur iku hakikate apa? Hakikate apa?
Wa min waraihim barzakhun, itulah yang disebut dinding yang tebal. Ibarat tertutup di dalam sumur itu. Kalau bahasa hakikat, disembunyikan di dalam syariat, namanya hubbus syahawah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Ini namanya sumur. Sumur hubbus syahawah. Sumure niku wangel niki metu teko kene. Hubbus syahawat. Siapapun kalau sudah masuk di dalam jebakan hubbus syahawah, sumur itu tidak akan pernah bisa keluar. Gak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Sama. Tadi surat Al-Qasas, bukan kaum Muhammad yang memberikan petunjuk, tapi aku Allah yang memberikan petunjuk terhadap hamba yang ku kehendaki. Ini bentuk Allah menolong itu bagaimana? La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran tentang dinul haq sing fungsinya adalah untuk membebaskan dirimu dari belenggunya hawa nafsu atau sumur yang disebut hubbus syahwah. Itu tidak ada paksaan. Bentuk Allah menolongnya, ada utusan yang akan datang. Hakikatnya itu membawa bil huda wa dinil haq ini. Ketika saat jenengan terima hal itu dan Anda itu melakukan maksud di dalam dinut tauhid, maka akan terjadilah hari kebangkitan. Artinya hari di mana Anda bisa dikeluarkan dari sumur. Dikeluarkan. Termasuk proses Anda ini mengasah sirul asr itu, Anda itu keluar dari sumur tersebut, keluar dari hubbus syahwah. Hati kita mulai sejak akil balik sampai umur berapa puluh tahun ini terpendam di dalam sumur itu. Allah kasih tolong terhadapnya. Kasih tolong terhadap kita, kita terima, akhirnya kita bisa keluar dari sumur tersebut. Memang panas, airnya mendidih panas. La yamutu wala yahya, tidak bisa dikatakan mati, tidak bisa dikatakan hidup. Artinya jenengan iki tidak dikatakan mati sebab belum mati secara jasmani. La yamutu wa la yahya, dia juga tidak dikatakan hidup, artinya hatimu mati hatimu. Terus bagaimana biar dia terlepas dari itu? Ya itu tadi,
Anda akhirnya ilmu, amal, istiqomah yang disebut takwa, 3 hal ini, itulah pertolongan Allah mengeluarkan rohaniyahmu dari sumur hubus syahwat. Ini Pak. Sebab siapapun Anda ketika masih ada di sumur hubus syahwat, ketika jenengan sakit gak waras-waras, mesti panas hatimu. Melihat istri, suami, anak yang gak nyocoki miturut sifat basariahmu, mesti kau hatimu panas. Anda ketika diterak ekonomi itu menengah ke bawah terperosot, yo hatimu susah. Padahal Allah cukup sederhana memberikan petunjuk. Jadilah kau seperti laba-laba, sibuk membangun takwa rumah ruhaniyahmu. Dengan begitu Allah pasti akan mendatangkan nyamuk lalat sebagai makananmu, sehingga enggak tumon, enggak terjadi ada laba-laba cari laler ning nisor iku enggak tumon. Enggak tumon iku apa? Enggak ketemu gitu loh. Laba-laba cukup di rumahnya sambil membangun rumahnya, yang bolongan iku kok putus disambung lagi, yang kurang rapat dirapati, yang kurang luas diluaskan. Itu laba-laba. Ini hakikatnya. Lah, hakikatnya ini besok di akhirat, apa yang diimani oleh golongan kita wong syariat itu tidak akan terjadi pada jenengan yang ketika di dunia sudah lepas dari sumur tersebut. Udkhuluha bisalamin aminin. Udah, selamat datang. Tempatmu sudah aman, sudah disiapkan, perjalananmu juga aman. Artinya tidak akan pernah menemui apa yang dikatakan di dalam hukum syariat. Sok ning akhirat ada sumur, di mana setiap sumur ada seseorang yang ada di situ. Dia mendidih, airnya panas, apinya munclak-munclak. Dia la yamutu wa la yahya, tidak mati, tidak hidup, berarti sekarat. Ngoten mungkin bahasane umum seperti itu. Tapi itu akan terjadi terhadap diri seorang manusia tatkala dia itu waktu di dunia belum bisa keluar sumur itu, hubus syahwah tadi. Terus itu terjadi pada kebiasaan kita di dunia yang bagaimana, orang yang bagaimana. Itulah orang yang selalu mengaku-ngaku dirinya yang melakukan. Kok gak aku, gak tadi masjid iki. Kok gak aku, wis ya Allah, ngeri aku ngerungokke. Kok gak aku, santri-santri iki gak sukses. Kok gak nguru nang aku, wis gak ngalim koyok ngono. Berhubung guru nang aku belajar nang aku, yes jos. Yes. Yun sewu Bapak ya. Inilah ciri-ciri orang yang besok di akhirat itu mendapatkan seperti itu. Di dunia sudah mendapatkan.
dia belum bisa keluar dari hubus syahwat. Oke?